Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia sepakat mengakuisisi 42 jet tempur Dassault Rafale generasi 4.4 buatan Prancis. Kesepakatan pembelian itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Usai membuat kesepakatan dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Pertahanan Prancis juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berharap kerjasama tersebut tidak hanya terfokus pada pembelian alutsista. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyambut baik penandatanganan beberapa nota kesepahaman atau MOU dalam hal maintenance, repair, dan overhaul. Hal itu meliputi pengembangan kapal selam, pengadaan satelit, hingga produksi amunisi kaliber besar. Sementara terkait dengan pembelian 42 jet tempur untuk tahap pertama, Indonesia akan memboyong 6 unit pertama. Selain jet tempur, Indonesia juga akan membeli 2 kapal selam kelas Scorpion dari Prancis. Pembelian kapal selam itu adalah bagian dari kerjasama penelitian dan pengembangan kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group. Dilansir dari situs resminya, Dassault Rafale diklaim mampu memiliki proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi serangan dalam dan dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Lantas apa urgensi dan keuntungan Indonesia harus membeli pesawat jet tempur Rafale dengan jumlah yang cukup banyak ini? Kita akan mengulasnya dengan pakar militer dan koordinator Lab 45 Andi Wijayanto. Pak Andi, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Andi, sebetulnya saya yakin ada begitu banyak produsen jet tempur, tapi kenapa kemudian kita memilih yang dari Prancis ini, Dassault Rafale, Pak Andi? Kalau dilihat dari proses pengadaannya, pertama strategi Indonesia kan memang tidak mau dependen ke satu produsen. Jadi karena kita belum mampu mandiri, jadi strategi utamanya adalah counter dependent. Kita sudah memiliki jet tempur dari kelompok Lockheed Martin, ya F-16, yang kemungkinan akan ada F-15EX yang akan didatangkan juga. Kita sudah punya Sukhoi, sebelumnya kita punya Hawk dari Inggris. Untuk latih kita punya dari Korea Selatan, sedang juga mengembangkan pesawat tempur dengan Korea Selatan. Jadi Rafale ini akan menghadirkan satu komunalitas teknologi baru di Indonesia yang akan memperkuat counter dependent. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam pengadaan alutsista apapun jenisnya sesuai dengan mandat Undang-Undang Industri Pertahanan harus ada proses transfer teknologi. Jadi untuk Rafale ini ada puluhan program offset yang akan dilakukan antara Dassault Prancis dengan berbagai industri pertahanan nasional Indonesia, yang mulai dari pendirian fasilitas pemeliharaan sampai nanti misalnya ahli teknologi avionik untuk PT LAN di Indonesia. Jadi karena ada kecocokan tentang kemungkinan transfer teknologi yang akan memperkuat industri pertahanan Indonesia, maka Indonesia cenderung memilih Dassault Rafale daripada misalnya meneruskan program Sukhoi 35. Oke, baik. Pak Andi, ini 42 pesawat ya yang dipesan, 6 datang duluan. Ini kenapa jumlahnya begitu banyak? Urgensinya apa sebetulnya, Pak Andi? Sebetulnya sesuai dengan rencana pembangunan pertahanan yang sudah dirancang sejak tahun 2006 ya. Kalau dilihat dari rancangan itu, Indonesia dari tahun 2006 sampai 2024 itu total
membutuhkan antara 120 sampai 140 pesawat tempur. Jadi untuk membuat Indonesia lengkap 10 sampai 12 skuadron. Ya, hari ini kita kira-kira punya 2 skuadron F-16, satu itu pun tidak lengkap, Sukhoi 27 dan 30. Kita baru kehilangan skuadron F-5 yang harus diganti. Jadi kedepannya kira-kira kita akan kosong bisa 8 sampai 9 skuadron. Dari 8-9 skuadron itu, ya 3 skuadron akan dilengkapi oleh Rafale dan F-15EX. Nanti sisanya diharapkan dapat ditutup dari kerjasama yang kita lakukan dengan Korea Selatan untuk menghadirkan pesawat tempur buatan Indonesia dan Korea. Tapi itu mungkin prototipenya sendiri baru akan muncul di 2026-2027. Berarti ini sifatnya lebih untuk menggantikan atau menambah pesawat tempur kita, Pak Andi? Rafale ini menambah karena pengganti itu yang F-5 tadinya akan digantikan oleh Sukhoi 35, tapi keterangan dari Kepala Staf Angkatan Udara dibatalkan perjanjiannya, lalu kemungkinan yang F-5 itu akan diganti oleh F-15EX dari Amerika Serikat, sehingga Rafale Dassault ini betul-betul skuadron baru, tidak menggantikan kekuatan yang lama. Baik, Pak Andi, memangnya ancamannya itu bentuknya seperti apa sih yang diantisipasi? Kenapa kemudian membeli 42 saja ini belum cukup begitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita pertahanan di udara? Analisisnya bukan berdasarkan ancamannya yang secara pertahanan disebut sebagai threat base, tapi analisisnya didasarkan kepada kebutuhan, capability base. Jadi sudah dihitung secara rinci dulu di tahun 2004-2006 dengan luas wilayah udara Indonesia yang sebesar luas ruang udaranya Amerika Serikat, sebesar ruang udaranya NATO, maka minimum yang dibutuhkan itu 12 skuadron tempur ya, untuk melindungi 3 komando gabungan wilayah, untuk melindungi 4 titik panas yang ada di Indonesia, misalnya di Natuna Utara, ada di Sebatik, ada di Saumlaki di bawah, ada di Biak di atas. Ya, perhitungan capability yang dibutuhkan itu 10 sampai 12 skuadron. Itu tidak tergantung dari kondisi ancamannya. Pendekatan yang digunakan di tahun 2004-2006 dan masih dipakai sampai sekarang itu pendekatan kapabilitas, bukan pendekatan ancaman. Baik, Pak Andi Wijayanto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Andi.